Halo rekan-rekan Samudra Keajaiban, banyak sekali yang chat ke saya mengirim pesan, katanya materi tentang pikiran yang paling awal itu audio saya atau suara saya itu kurang jelas ya. Oke, pada kesempatan kali ini akan saya ulas kembali mengenai pikiran. Jadi video saya yang paling pertama yang tentang mengenal pikiran tuh banyak yang tanya, banyak yang kirim chat ke saya kalau suara saya kurang jelas. Oke, saya buatkan kembali. Pikiran dibagi dua, yaitu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ya. Pikiran sadar, pikiran bawah sadar, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar adalah satu lingkup, satu pikiran yang memiliki dua kerja ya. Jadi satu pikiran yang langsung memiliki dua kerja. Pikiran sadar, yaitu pikiran sadar fungsinya untuk mengontrol, menganalisa, dan macam-macam. Pikiran bawah sadar untuk menerima, menyimpan, melaksanakan, pikiran sadar adalah pikiran untuk mengontrol hal-hal di luar diri kita ya, mengontrol banyak macam data-data di luar diri kita. Seperti membaca, menghitung, membaca, menghitung, menganalisa, oke ya. Jadi apapun yang diterima oleh pikiran sadar itu akan diteruskan ke pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini orang bisa menyebutnya dengan alam bawah sadar, orang bisa juga menyebutnya dengan hati atau kolbu, bisa ya. terserah Anda menyebutnya yang mana ya. Tapi yang jelas pikiran bawah sadar ini memori penyimpanan gitu loh. Jadi memori penyimpanan ini memori yang tak terhingga, bisa dibilang begitu. Menyimpan data apa saja, bahkan bahasa yang Anda gunakan sekarang nih ya tersimpannya ya di sini nih. Ini nih. Karena dari kecil Anda diajari bahasa-bahasa tertentu, ya tersimpan di sini. Tersimpan di pikiran bawah sadar ya.
Ini loh, pikiran ini kata benda, pikiran ini benda, pikiran adalah benda, pikiran berpikir adalah kata sifat. Jadi pikiran ini kata benda, berpikir kata sifat. Fungsi dari pikiran ini, fungsinya dia berpikir secara sadar, lalu menyimpan, lalu berpikir, lalu menyimpan, melihat, menyimpan, membaca dan menyimpan. Jadi simpel saja sih, simpel saja. Jadi bukan kok pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar itu hal-hal yang aneh-aneh sih, enggak juga. Fungsinya menerima, menyimpan, lalu melaksanakan. Jadi apapun yang disimpan di pikiran bawah sadar ini akan dilaksanakan ya, akan dilaksanakan. Jadi fungsi pikiran sadar mengontrol, membaca, menghitung, menganalisa dan lain-lain. Jadi apapun yang kita terima di dunia eksternal kita, maka pikiran sadar inilah yang akan mengontrol. Pikiran sadar ini yang akan mengontrol ya. Disetujui atau tidak disetujui itu tergantung pikiran sadar ini. Dan pikiran bawah sadar ini dia tidak mengenal itu suatu data yang baik atau tidak, data yang buruk atau yang negatif. Ini tidak peduli ini. Pikiran bawah sadar tidak membedakan itu apa. Pikiran bawah sadar taunya hanya menerima, menyimpan data-datanya dan melaksanakannya atau mewujudkannya. Oke. Ini memori ya. Pikiran bawah sadar bisa disebut dengan memori atau pikiran subjektif. Pikiran bawah sadar bisa juga disebut pikiran yang subjektif. Pikiran sadar bisa juga disebut dengan pikiran objektif. Ya, kira-kira begitu. Oke, kita belajar mengenali diri dimulai dari mengenali pikiran kita sendiri. Mengenali apa yang ada di diri kita, mengenali pola-pola kerja pikiran kita. Materi ini sangat penting ya kalau untuk diajarkan ke anak-anak, untuk diajarkan ke anak-anak yang udah mulai sekolah. Ini sangat penting sekali ini. Kayaknya semua orang tua wajib tahu kayaknya tentang cara kerja pikiran ini agar tidak sembarangan memberikan data-data, memberikan usulan-usulan atau yang sering kita sebut sehari-hari dalam mengajar ini agar tidak ngawur. Karena apapun yang dikatakan ke anak-anak, sementara anak-anak pikiran sadarnya belum bisa mengontrol pikirannya sendiri. Jadi anak-anak itu dikasih data apapun masuk, diajari apapun dia masuk.
karena belum bisa mengontrol pikirannya sendiri. Berbeda kalau yang sudah dewasa ya, tapi kadang-kadang yang dewasa saja juga belum tentu bisa mengontrol pikirannya kok. Belum tentu juga tahu tentang dirinya. Pikiran sadar, bawah sadar, oke. Pikiran bawah sadar bisa juga disebut dengan hati ya, terserah Anda. Hati bisa juga disebut dengan kolbu. Jadi kalau Anda dari kecil di pikiran Anda itu diisi dengan hal-hal yang positif, maka Anda akan cenderung positif. Tapi kalau pikiran sadar Anda ini selalu diisi dengan hal-hal pola-pola pikiran yang negatif, maka akan diteruskan ke sini, akan diteruskan ke pikiran bawah sadar ini, akan terekam di sini. Ini ibarat kaset ya, ini ibarat kaset. Kaset ini mau Anda isi lagu apa saja, maka yang tampil ya itu. Kalau Anda isi lagu dangdut, maka ya yang tampil nantinya juga dangdut. Anda isi lagu rock, ya tampilnya juga rock. Maka hati-hati ya dalam mengisi pikiran bawah sadar kita, mengisi hati kita setiap hari. Kita harus lebih berhati-hati, lebih waspada. Jangan sampai isi dari pikiran bawah sadar kita itu hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Karena kalau isinya buruk ya yang tampil juga pasti buruk. Jadi tampilan kita sehari-hari, gaya kita, ya, perilaku kita setiap hari sama siapapun itu ditentukan oleh ditentukan oleh isi di pikiran bawah sadar ini. Kita itu mau sopan mau tidak ya ditentukan oleh memori yang kita simpan. Jadi orang kalau perilakunya tidak baik, tidak sopan, ya maka ya isi di dalam hatinya, di dalam pikiran bawah sadarnya ya kayak gitu itu. Pasti ada. Oke. Sekian materi pengulangan pada kesempatan kali ini. Ini saya ulang karena materi yang pernah saya buat itu katanya suara saya kurang jelas gitu. Suara saya kurang kenceng atau gimana sih. Rekan-rekan banyak yang SMS kayak gitu. Oke, terima kasih. Thank you.